datang di tugas akhir Seni Budaya kelas 12 MIPA 4. Berikutnya, mari kita saksikan serangkaian karya 2 dimensi siswa-siswi kelas 12 MIPA 4. Karya 3 dimensi siswa-siswi kelas 12 MIPA 4. Next, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tema karya kali ini adalah Senandung Ibu Pertiwi, dan kami membuat tema karya kita dengan miniatur Gunung Meletus.
Tema yang kita usung yaitu Senandung Ibu Pertiwi, yaitu kita membuat monumen joglo, rumah joglo. Tema yang kita buat itu Senandung Ibu Pertiwi. Tema pameran kita adalah Senandung Ibu Pertiwi dan kita membuat karya dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Tema karya yang kami buat adalah Senandung Ibu Pertiwi dengan miniatur monumen tugu nasional. Tema karya yang kami buat yaitu Senandung Ibu Pertiwi mengenai miniatur area persawahan. Untuk pemilihan tema, kelompok kami mengambil tema Senandung Ibu Pertiwi. Ini banyak berita-berita di Indonesia yang mengenai berita Gunung meletus dan kami ingin membuat inspirasi dari situ. Untuk mengenalkan ke generasi emas bangsa Indonesia tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, salah satunya itu rumah joglo yang ada di Jawa Tengah, yaitu contohnya rumah joglo Sinong. Kita ingin mengingatkan dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia supaya generasi penerus itu tidak lupa. Alasan membuat karya tersebut ya, karya kita itu kan kapal ya. Nah, ya kita terinspirasinya itu dari negara kita yang kepulauan. Ya, dan negara kita itu maritim, jadi banyak kekayaannya dari lautan gitu. Nah, Indonesia itu kekayaan lautan itu tanpa kapal susah untuk dimanfaatkan untuk kekayaan Indonesia dan kemajuan Indonesia sendiri. Jadi kapal adalah salah satu transportasi yang sangat bermanfaat untuk negara kita. Ya, Ya, dan tertua juga karena dulu kita berdagang menggunakan kapal dari pulau ke pulau dan negara lain. ya, jadi sebagai penghubung juga antara Indonesia dengan negara lain. Karena kami mengambil makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Alasan kami membuat miniatur tugu monumen nasional adalah untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar bisa membangkitkan semangat bangsa Indonesia pada zaman sekarang. Alasan kami membuat karya tersebut yaitu kami terinspirasi dari area persawahan yang ada di daerah Boyolali, yang mana di situ banyak petani yang menanam padi karena padi merupakan bahan pokok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karya kami adalah salah satu bentuk rumah adat Indonesia, alasannya karena menggambarkan salah satu keberagaman budaya Indonesia. Kami berempat saling bertukar ide. Kami semua saling bertukar pikiran untuk mengeluarkan ide tersebut. Oke, sebenarnya kita ada beberapa opsi, tapi karena ada beberapa faktor, jadi kita memilih untuk membuat karya ini. Sama yang mengeluarkan ide tersebut dia, karena dia sangat akrab sekali dengan kapal-kapal, jadi Ya, dia menyarankan ide kapal. tersebut. Kita bersama. Ide tersebut merupakan gabungan dari ide-ide tiap anggota kelompok kami. Yang mengeluarkan ide tersebut dari kelompok kami sendiri. Untuk ide sendiri, kami menggabungkan ide dari masing-masing anggota kelompok. Pertama kita mengumpulkan bahan, ada yang membeli, ada yang mencari bahan-bahan bekas yang ada di rumah kita masing-masing. Lalu mulai merangkai bagian kotak dalamnya itu, terus samping-samping rumahnya itu, terus pekarangan rumahnya. Lalu dipasangi atap. Kita membuat gunung dari tanah liat yang bentuk gunung. Kemudian sekelilingnya dihiasi dengan lumut-lumut dan pasir, dan terakhirnya kita di dalamnya kita berikan juga soda kue dan juga pewarna makanan untuk memberikan kesan meletusnya. Dalam pembuatannya kita ngumpulin bahan dulu, habis itu kita buat kerangkanya, jendela, pintu, yang paling akhir atap dan halaman. Proses pembuatannya kita pertama motong-motong sticknya dulu agar rapi, agar mudah kita untuk membentuknya ya. Ya, kita bagi-bagi tugas, lalu kita lem dengan rapi menggunakan lem tembak sehingga membentuk kapal yang kita inginkan. Pertama kita mengumpulkan alat dan bahan. Kedua kita membuat replika Monas dan rumah adat Brunei, lalu membuat gapura kecil, dan yang terakhir kita membuat panggung. Pola-pola bagian Monas dan menggabungkan antara bagian pola yang satu dengan yang lainnya menggunakan double stick. Proses pembuatannya kami membuatnya dari bubuk sawah itu, dimulai dari pembuatan atap, lalu dinding, lalu ditambahi dengan pembuatan tangga-tangga di sebelah kiri.
pembuatannya, pertama-tama kita membuat pola dari stik es krim, lalu kita potong, setelah itu kita tempelkan menggunakan lem. Kita butuh waktu sekitar 2 minggu. Kurang lebih 2-3 hari, waktunya mulai dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Cukup memakan waktu, kita butuh 4 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan itu kita buat dari jam 11 sampai jam 4 sore. Makan waktu kalau di total 3 kali mungkin pertemuan dari jam 11 sampai jam 4. ya mungkin kira-kira sekitar 10 jam sih rata-rata sekali pertemuan. Sekitar 4 hari dari jam 10 sampai jam 3 sore. Cukup memakan waktu sekitar 5 jaman. Memakan waktu sekitar 4 hari, yaitu satu harinya itu dimulai dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Lumayan makan waktu sekitar hampir 6 jam. Untuk pembuatannya tidak ada kendala, tapi sebelum memulai pembuatan itu sempat ada kendala dengan ide-ide yang sebelumnya. Proses pengeringan yang cukup lama karena cuaca yang tidak mendukung dan juga pengukuran supaya tidak detailnya bisa. Ada dalam pembuatan atapnya, karena kita harus mengukur satu persatu, terus habis itu diamplas satu persatu. Caranya itu kan kita baru pertama membuat ya stik kapal seperti ini, jadi mungkin belum ada gambaran. Jadi pertama untuk membuat rangkanya itu sangat sulit ya, dan juga mengumpulkan ide membuat kapalnya ini berbentuk gimana, kita juga agak kebingungan. Dan lalu ngelemnya pakai lem tembak itu mungkin agak susah untuk menghubungkan sisi ke sisi gitu. Sebenarnya yang kita alami dalam pembuatan karya adalah masalah waktu, karena kita masing-masing mempunyai kesibukan dan sangat sulit untuk menyesuaikannya. Tidak ada kendala. Dalam pembuatannya yaitu pembuatan yang rumput-rumputan itu, karena susah buat ngelemnya. Untuk kendalanya paling susah nempelin stik es krim. Kita mengeluarkan biaya sekitar Rp20.000 dan kita mengeluarkan biaya segitu karena ada yang sudah tersedia. Kurang lebih 30.000. Kita butuh 35.000, itu udah semuanya. Yang dikeluarkan, kita itu mengeluarkan biaya untuk beli lem dan beli stik dan mungkin bensin untuk kesana kemari ya. Jadi kira-kira berapa? 30.000, 25.000 ya segitulah. Kita menggunakan barang-barang bekas dan hanya mengeluarkan biaya sekitar 5.000 saja. Biaya yang kami keluarkan kira-kira sekitar 30.000. Untuk biayanya total hampir 15.000, 12.000-nya untuk beli lem sama sisanya untuk beli stik es krim. Alhamdulillah puas. Cukup puas. Cukup puas. Atas kerja keras kita yang lakukan beberapa kali pertemuan menghabiskan berjam-jam, tentu saja kita puas ya. Puas sekali. Cukup puas. Ya, kelompok kami sangat puas dengan karya tersebut. Cukup puas. Sangat puas. Pamerannya tidak semeriah tahun yang lalu tapi tetap menyenangkan. Keren. Luar biasa. Pameran kita ini agak berbeda dari tahun-tahun lalu ya kan. Karena tahun-tahun lalu itu Kita bisa bertemu alumni kita itu pada di sekolah gitu loh, menghias kelas-kelas mereka, sedangkan kita mungkin agak berbeda karena kita akhirnya dibuat video dan buatnya masing-masing kelompok dengan karya yang bermacam-macam juga. Wonderful. Sangat menarik karena banyak menampilkan tentang keragaman budaya Indonesia yang beraneka ragam. Keren. Kesan-pesannya pamerannya sangat menarik, bisa melatih kekompakan dan juga salah satunya bisa menampilkan keberagaman budaya Indonesia. And last, kita saksikan di balik layar pembuatan pameran seni kelas 12 MIPA 4. Membuat karya itu. Untuk alasannya kami dalam pembentukannya membuat karya tersebut. Karya kami adalah salah satu bentuk tema pameran kita. Jebrak lah. Apa sih tema karya yang kalian Usir aku pecah, Cok.
lanjut. Karena Alat sih kami membuat tema tersebut saja. Apa sih tema karya yang kalian kosong nyamping banget kan. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn in that line.